Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our virtual classic grade. Hari ini kita akan belajar SBDP bersama dengan Umi Esi. Ananda yang soleh dan soleha, apakah pernah melihat gambar seperti ini? Atau melihat gambar yang seperti ini? Atau saat di jalan pernah melihat tulisan seperti ini? Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang reklame. Jadi gambar-gambar tadi mengenai contoh-contoh reklame. Ya, pada pertemuan sebelumnya di portal kita telah mempelajari rangkuman materi mengenai reklame. Nah, hari ini kita akan belajar melalui video. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama, pengertian apa itu reklame, tujuan dan fungsi dari reklame, ciri-ciri bagaimana sih reklame yang baik, dan apa saja jenis-jenis reklame. Baik, kita mulai pembelajaran yang pertama, pengertian reklame. Reklame adalah media yang digunakan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, dan menawarkan sebuah produk. Jadi, reklame adalah salah satu bentuk ajakan atau pemberitahuan kepada orang lain. Tujuan dan fungsi dari reklame yang pertama adalah untuk membujuk dan mempengaruhi agar pembaca membeli barang yang ditawarkan. Kemudian yang kedua adalah memberikan informasi mengenai suatu produk, perusahaan, barang, atau jasa. Jadi, reklame dibuat untuk mengenalkan produk kepada masyarakat sehingga masyarakat memiliki keinginan untuk membeli dan menggunakan produk tersebut. Nah, apakah reklame yang kita sudah lihat di jalan itu adalah reklame yang baik? Untuk mengetahuinya, kita harus mengetahui ciri-ciri reklame yang baik. Yang pertama, memiliki slogan yang jelas dan mudah dimengerti. Apa itu slogan? Slogan itu adalah kata-kata yang menarik yang dibuat beserta dengan reklame tersebut. Contohnya misalnya Indomie seleraku, atau masih banyak slogan yang lain. Ciri yang kedua adalah bahasa baik dan menarik dengan ukuran huruf yang sesuai. Ciri yang ketiga, ilustrasi menarik dan mudah diingat. Ciri yang keempat, tata letak, gambar, dan tulisan baik. Jadi, syarat reklame yang baik itu mencakup yang pertama, mencolok. Kenapa? Agar mudah dilihat halayak ramai. Yang kedua, jelas dan singkat. Kalimatnya tidak usah bertele-tele, jelas dan singkat. Yang ketiga, menarik. Harus menarik warna, ukuran, bentuk. Dan yang paling penting adalah reklame harus dilakukan berulang-ulang dan hendaknya ditayangkan berulang-ulang di berbagai media. Selanjutnya, jenis-jenis reklame. Yang pertama, berdasarkan tujuan pengadaan dibagi menjadi dua, reklame komersial dan reklame non-komersial. Reklame komersial adalah reklame yang dibuat untuk kepentingan bisnis, di mana tujuannya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Contohnya poster, spanduk, baliho, dan pamflet. Kemudian reklame non-komersial adalah reklame yang dibuat untuk kepentingan umum, misalnya himbauan, informasi layanan masyarakat, dan lain-lain. Contohnya reklame donor darah, reklame pajak, baliho, dan lain-lain. Berikut merupakan contoh reklame komersial. Ini adalah baliho untuk iklan mobil ya. Kemudian yang selanjutnya adalah contoh reklame non-komersial. Ini himbauan untuk menggunakan masker dengan benar. Yang kedua, berdasarkan sifatnya, reklame dibagi menjadi tiga, yaitu reklame peringatan, yaitu reklame yang bersifat mengingatkan masyarakat untuk melakukan hal tertentu. Contohnya reklame tertib lalu lintas. Yang kedua adalah reklame penerangan, yaitu reklame yang bersifat memberikan informasi kepada masyarakat umum. Contohnya reklame informasi tentang kesehatan. Yang ketiga adalah reklame ajakan atau permintaan, yaitu jenis reklame yang sifatnya mengajak atau meminta masyarakat untuk mengikuti ajakan atau permintaan tersebut. Contohnya reklame donor darah atau reklame bantuan bencana. Nah, berikut adalah contoh reklame peringatan. Ini
tentang tertib lalu lintas. Kemudian contoh yang kedua ini adalah reklame penerangan tentang menjaga jarak atau social distancing. Yang ketiga adalah reklame ajakan atau permintaan mengenai, contohnya ini adalah donor darah. Jenis yang ketiga berdasarkan tempat pemasangan. Yang pertama adalah reklame indoor, yaitu reklame yang dipasang di dalam ruangan. Umumnya, reklame indoor berukuran kecil atau sedang dan berbahan kertas, contohnya brosur, leaflet, dan lain-lain. Yang kedua adalah reklame outdoor, yaitu reklame yang dipasang di luar ruangan dan terpapar sinar matahari. Umumnya berukuran besar dan dibuat dengan bahan yang kedap air dan tahan sengatan matahari. Ini contoh reklame outdoor di luar ruangan, yaitu baliho. Kemudian ini adalah contoh reklame indoor, contohnya adalah banner. Ya, selanjutnya berdasarkan medianya, reklame dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah reklame audio, yaitu reklame yang disampaikan melalui suara, baik langsung maupun tidak langsung. Contohnya iklan di radio atau kita sering mendengar tahu bulat digoreng anget-anget dadakan. Itu adalah contoh reklame audio. Yang kedua adalah reklame visual, yaitu reklame yang disampaikan dalam bentuk visual. Dalam bentuk visual atau gambar, contohnya iklan pada poster, plakat, spanduk yang ada di jalan-jalan. Yang ketiga adalah reklame audiovisual, yaitu reklame yang disampaikan dalam bentuk gambar dan suara. Contohnya iklan di televisi, iklan di YouTube, dan lain-lain. Berikut contoh reklame audio yang biasa kita dengarkan di radio. Kemudian ini adalah contoh reklame visual berupa gambar. Ini contohnya adalah poster PopMe. Kemudian berikut adalah contoh reklame audiovisual. Silahkan Ananda semua saksikan video berikut ini. Usus belum tentu baik. Cintai ususmu dengan minum Yakult tiap hari. Dengan lebih dari 6,5 miliar RKC Sirota strain dapat menekan pertumbuhan bakteri jahat di dalam usus. Ususmu, minum Yakult tiap hari. Berikut adalah bentuk-bentuk reklame. Yang pertama iklan, yang kedua poster, yang ketiga berupa spanduk, yang keempat brosur, yang kelima selebaran, ada logo, baliho, embalase, dan leaflet, dan masih banyak bentuk-bentuk reklame yang lainnya. Baik, ada beberapa bentuk reklame yang akan Umi beri penjelasan. Silahkan didengarkan dan dipahami penjelasan mengenai berbagai bentuk-bentuk reklame. Yang pertama adalah iklan. Iklan adalah pemberitahuan kepada halayak mengenai barang atau jasa yang dijual, dipasang di media massa atau di tempat umum. Yang kedua adalah spanduk. Spanduk ini adalah kain rentang yang berisi slogan, propaganda atau berita yang perlu diketahui oleh umum. Dan keywordnya spanduk ini terbuat dari kain. Selanjutnya adalah brosur. Brosur merupakan reklame yang dibuat pada selembar kertas dengan isi informasi yang lebih rinci dan jelas dan disampaikan dengan cara disebarluaskan agar dibaca oleh orang lain. Kemudian yang keempat adalah embalase. Jadi jenis iklan ini ditempatkan langsung pada kemasan produk. Jadi kemasan produk menjadi daya tarik untuk menginformasikan tentang produk tersebut. Jadi kemasan dibuat semenarik mungkin karena ia sebagai embalase atau reklame agar orang tertarik untuk membeli produk tersebut. Selanjutnya adalah poster. Poster adalah jenis reklame berupa selembar kertas yang berisi gambar dan tulisan yang menarik dan ditempatkan di tempat-tempat umum dan strategis. Selanjutnya ada baliho. Baliho ini adalah reklame berupa gambar dan tulisan yang menarik dan informatif berukuran besar, ditempatkan di tempat yang umum, strategis, menggunakan tiang besar dan kuat dan bersifat semi permanen.
Berikutnya adalah billboard. Billboard adalah jenis reklame yang berisi gambar dan tulisan yang menarik dan informatif. Ukuran besar, ditempatkan pada atap dinding pertokoan atau instansi tertentu dengan sifat permanen, berbeda dengan baliho yang bersifat semi permanen. Selanjutnya adalah banner. Banner adalah jenis reklame yang berbentuk kotak, biasanya dicetak dengan digital printing, ditempatkan di depan toko atau instansi menggunakan penyangga. Kemudian ada leaflet. Leaflet ini adalah reklame yang berupa lembaran kecil yang dilipat-lipat, berisi informasi lengkap dan rinci. Penyampaiannya bisa diletakkan di satu tempat yang mudah diambil, disebarkan atau diberikan langsung kepada konsumen. Kemudian ada pamflet, yaitu tulisan yang disertai dengan gambar atau tidak dengan gambar, tanpa penyampulan maupun pencilitan, yang dicantumkan pada selembar kertas di satu sisi atau di kedua sisinya. Berikutnya adalah logo. Logo merupakan jenis reklame berupa gambar atau sketsa yang memiliki arti tertentu, baik dari suatu perusahaan, organisasi, produk maupun suatu lembaga. Dengan logo yang khas, sebuah produk itu akan mudah diingat oleh para konsumen. Alhamdulillah, hari ini kita telah mempelajari tentang reklame. Kita sudah belajar pengertian, ciri-ciri, tujuan, dan jenis-jenis reklame. Umi harap Ananda semua bisa memahaminya dengan baik. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, Ananda bisa bertanya kepada Umi. Umi harap Ananda semua tetap semangat walaupun pembelajaran kita lakukan dari rumah. Umi ucapkan terima kasih Ananda telah menyaksikan video ini. Tetap semangat. Umi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.